Halo semuanya, selamat siang, pagi, dan malam untuk semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, aku Azifa Tika Fatin dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 057. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai beberapa teori dari beberapa materi yang aku sampaikan. Di antaranya yang pertama adalah konsep dasar motor. Konsep dasar motor merupakan motor listrik, perangkat elektromagnetik yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, prinsip kerjanya ini didasarkan dengan hukum elektromagnetisme, di mana aliran arus listrik melalui suatu konduktor dalam medan magnet ini menghasilkan gaya Lorentz. Nah, gaya ini tuh menimbulkan torsi pada rotor sehingga motor dapat berputar, dan torsi bersifat langsung. Ya, ini meningkatkan arus yang akan memperkuat medan magnet. Kemudian besarnya torsi itu akan meningkat juga. Kemudian itu hubungan antara arus, medan magnet, dan torsi. Nah, di sini tuh dijelaskan juga semakin besar arus yang dialirkan pada kumparan, maka semakin kuat pula medan magnet yang dihasilkan. Peningkatan medan magnet tersebut berimplikasi pada bertambahnya gaya Lorentz yang secara langsung meningkatkan besarnya torsi motor. Dengan demikian, kontrol arus dan intensitas medan magnet menjadi faktor fundamental dalam menentukan performa motor listrik, baik dalam hal kecepatan, putaran, maupun kapasitas torsi yang dihasilkan. Nah, di sini juga dijelaskan ada memakai hukum tangan kanan, di mana ketika tangannya di atas begini, itu arah arusnya, kemudian yang ini adalah arah medan magnet. Seperti ini juga, ini arah arus, kemudian ini arah dari kutub utaranya. Kemudian ada motor brush. Di sini tuh ada beberapa aspek yang akan aku jelaskan. Kemudian sebelum ke aspek dan penjelasannya, di sini aku akan menjelaskan mengenai komponen yang ada di motor brush. Di sini tuh ada stator, arma, rotor, brushnya sendiri, rotor, kemudian komutator. Nah, dari struktur atau komponen yang ada ini ada aspek-aspek yang bekerja di dalamnya. Pertama itu dari motor brush ini sendiri terdiri dari stator, penghasil medan magnet, rotor tuh armatur atau kumparan yang berputar, komutator ini adalah cincin terbelah kembali arus, dan brush penghubung antara arus dan sumber komutator. Kemudian cara kerjanya adalah arus listrik mengalir dari brush komutator ke rotor. Kemudian rotor yang berarus dalam medan magnet, stator mengalami gaya Lorentz, menghasilkan torsi yang memutar. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya sendiri itu adalah struktur sederhana dan biaya murah, mudah mengoperasikan, dan langsung dengan sumber DC. Kemudian mampu menghasilkan torsi awal tinggi. Lalu kekurangannya sendiri ada brush dan komutator cepat aus karena gesekan yang terus menerus untuk menghasilkan gaya yang akan bekerja nantinya. Kemudian timbul percikan listrik atau sparking dan kebisingan karena brushnya yang terus menerus bekerja. Kemudian ada contoh aplikasi motor brush. Nah, di sini tuh ada beberapa contoh aplikasi yang diterapkan. Misalnya ada di mainan anak seperti Tamiya, robot sederhananya. Nah, kenapa sih penggunaan aplikasi motor brush ini pada mainan? Karena murah, ringan, dan mudah dioperasikan, serta baterai karena penggunaannya menggunakan baterai, jadi mudah untuk digantikan juga, serta mampu menghasilkan putaran cepat untuk sistemnya sederhana. Kemudian ada kipas kecil atau kipas portable, itu digunakan juga juga menggunakan motor brush karena
bekerja dengan sumber DC rendah, konstruksinya sederhana, dan cukup efisien untuk menghasilkan aliran udara. Kemudian ada juga di peralatan rumah tangga, seperti di mixer, bor mini, alat cukur rambut. Nah, ini tuh digunakan karena memberikan torsi awal tinggi, respon cepat, serta biaya produksi rendah, sesuai dengan kebutuhan perangkat rumah tangga yang berskala kecil. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada pengendalian motor DC, arah dan kecepatan. Fokus pada aspek putaran dan regulasi kecepatannya. Nah, pertama ada pengendalian motor DC, arah dan kecepatan. Motor DC ini tuh merupakan komponen dasar dalam banyak aplikasi elektronika, mulai dari robotika sederhana hingga sistem otomasinya kompleks. Nah, pemahaman mengenai penggunaan mengontrol motor ini itu merupakan kunci untuk membangun atau membuat sistem yang efisien dan responsif, sehingga mudah untuk digunakan, dan kita pun juga tahu bagaimana merawatnya agar tetap bisa digunakan. Kemudian dasar motor DC. Nah, motor DC atau motor arus searah ini tuh bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz, di mana ketika sebuah konduktor berarus listrik berada dalam medan magnet, maka konduktor tersebut akan mengalami gaya. Nah, dalam motor DC itu sendiri ada kumparan atau rotor yang dialiri arus listrik dan ditempatkan dalam medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen atau elektromagnet stator. Nah, hubungan antara medan magnet stator dan medan magnet yang dihasilkan oleh rotor ini menciptakan torsi yang menyebabkan rotor berputar. Komutator dan sikat adalah komponen yang penting untuk memastikan arus listrik ke kumparan rotor secara bergantian, sehingga torsi yang dihasilkan selalu searah dan motor dapat berputar secara terus-menerus. Kemudian mengubah arah atau membalik polaritas. Prinsipnya adalah untuk mengubah arah putaran motor DC dengan membalik polaritas tegangan yang diberikan terminal motor. Jika motor berputar searah jarum jam saat terminal positif dihubungkan ke VCC atau ke negatif ke ground, maka ia akan berputar ke lawan arah jarum jam jika polaritas dibalik, positif ke ground dan negatif ke VCC. Kemudian sederhananya itu menggunakan seklar double pole double throw DPDT untuk membalik sambungan. Namun dalam aplikasi yang memerlukan kontrol otomatis melalui microcontroller, sirkuit hybrid menjadi solusi yang lebih praktis dan efisien. Nah, arah putaran motor DC ini secara langsung ditentukan oleh aliran arus listrik melalui kumparan armaturnya. Nah, kemudian di kontrol kecepatan atau di PWM, pulse width modulation, di mana ini merupakan aspek yang sangat penting dalam mengendalikan kecepatan pada motor DC, yaitu dengan menggunakan PWM. Nah, PWM itu apa sih? Bagaimana kerjanya dan kenapa kita harus menggunakan PWM? Karena PWM itu adalah teknik untuk mengatur daya rata-rata yang dikirimkan ke beban listrik dengan cepat, menghidupkan dan mematikan sinyal dengan mengubah durasi on atau duty cycle-nya dari sinyal pulsa periodik dengan tegangan efektif yang diterima oleh motor. Cara kerjanya adalah dengan menerima serangkaian pulsa tegangan. Jadi semakin ketika lebar pulsanya atau on duty-nya cycle-nya tinggi, semakin besar pula tegangan rata-rata yang diterima oleh motor, sehingga motor berputar lebih cepat. Sebaliknya, jika duty cycle-nya itu kecil, maka rata-rata yang akan dihasilkan juga lebih kecil, membuat motor bergerak atau berputar lebih lambat. Kemudian keuntungan dari PWM. PWM ini memiliki beberapa keuntungan jika digunakan. Yang pertama adalah ada efisiensi tinggi karena daya yang hilang dalam transistor switching minimal, yaitu transistor beroperasi di mode on-off penuh. Kontrol presisi yang mudah diimplementasikan dengan
microcontroller dan meminimalkan pemanasan berlebih pada komponen. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan PWM atau duty cycle-nya. Yang gambar A ini merupakan ketika motor menerima daya lebih banyak sehingga berputar lebih cepat. Kemudian di B adalah ketika motor menerima daya lebih kecil sehingga putarannya pun melambat. Nah, kemudian ini ada H bridge atau jembatan H, di mana merupakan kunci untuk mengontrol arah dan kecepatan motor secara elektronik, terutama dengan microcontroller. Disebut H bridge karena konfigurasi 4 skar atau biasanya transistor ini membentuk huruf H. Nah, bagaimana sih cara kerja atau bagaimana penggunaannya? Dengan ketika kita mengaktifkan pasangan transistor yang berbeda, H bridge ini tuh dapat mengubah aliran arus melalui motor. Misal, kita mengaktifkan Q1 dan Q4 akan membuat motor berputar searah jarum jam, sedangkan mengaktifkan Q2 dan Q3 akan membalik arah putaran. Nah, untuk kontrol kecepatannya sendiri, salah satu input dari H bridge ini dihubungkan dengan ke pin PWM dari microcontroller sehingga putarannya dari motor ini bisa kita kendalikan dari PWM, apakah kita memerlukan untuk dipercepat ataupun berlambat. Nah, ini merupakan contoh dari simulasi H bridge. Kemudian adalah masalah di motor listrik. Yang pertama itu motor cepat panas karena pasokan daya tegangan terlalu tinggi, jadi mengakibatkan arus berlebih dan panas. Kemudian ketidakseimbangan salah satu fasa, jadi mengakibatkan arus meningkat dan panas motor. 2 ada di sistem pendinginnya. Ketika ventilasi tersumbat oleh debu, maka pembuangan panasnya tersumbat karena panas dari yang dihasilkan motor itu tidak bisa keluar karena terhambat. Kemudian ada pelumasan yang kurang, menjadikan gas tinggi dan panas. Karena ketika pelumasan kurang, maka rangka atau komponen yang bekerja di dalam itu bergesekannya terlalu keras atau kencang, sehingga mengakibatkan motor tuh bekerja secara lebih ekstra sehingga panas. Itu juga bisa mengakibatkan korslet dan lainnya. Kemudian kondisi lingkungan, ketika suhu tinggi dan kelembapannya tinggi, maka pendinginan berkurang dan isolasi rusak serta bocor arusnya. Kemudian ada kerusakan komponen, di mana ketika hambatan listrik tinggi pada belitan itu akan menjadikannya motor listrik itu cepat panas. Kemudian isolasi rusak, itu akan membuat konsleting pada kebocoran arus. Kemudian lilitan tidak sesuai, itu akan mengakibatkan arus menjadi besar dan panas. Kemudian yang terakhir ada beban dan operasi. Ketika beban yang dipaksakan itu tidak sesuai dengan motor listrik yang digunakan, itu akan mengakibatkan adanya arus berlebih. Kemudian terlalu sering on off, panas berlebih. Ketika motor listrik ini digunakan terlalu sering di on off kan, ini akan mengakibatkan panas berlebih karena ketika kita on itu kan motor bekerja. Nah, ketika bekerja ini kan motor itu panas, kemudian di off kan lagi. Ketika di off ini kan panasnya akan menurun, namun ketika panasnya ini belum stabil untuk menurun, sudah di on kan lagi untuk panas lagi, jadi mengakibatkan panas berlebih. Kemudian masalah motor di motor kausan. Yang pertama itu ada mekanisnya, Michelin poros tidak sejajar mengakibatkan beban dan kausan berlebih. Kemudian getarannya, karena ketidakselarasan atau ketidakseimbangan mengakibatkan merusak menteran dan komponen. Kemudian 2, lingkungan, adanya kontaminasi, kelembapan dan korosi suhu ekstrim. Ini mengakibatkan beberapa masalah seperti kotoran yang masuk, itu mengakibatkan gesekan dan kausan cepat. Kemudian merusak isolasi dan komponen internal, mempercepat penuaan dan menurunkan performa motor. Kemudian ada listrik dan operasional, overload dan arus lebih. Overload itu membuat
efisiensi turun dan komponen rusak. Kemudian ada overheating, pendinginan gagal atau suhu tinggi, dan isolasi rusak menyebabkan bocor arus atau korsleting. Kemudian ada juga short circuit, di mana ini ada 3 faktor yang menyebabkan short circuit. Pertama adalah kerusakan isolasi lilitan, bisa disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, usia dan panasnya berlebih. Kemudian ada kelembapan dan kotoran. Yang ketiga ada over voltage, jadi berlebihan untuk voltnya yang digunakan. Kemudian ada kerusakan fisik dan kabel. Ini tuh bisa terjadi karena kabel terkelupas, terjepit, dan pemasangan yang tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Kemudian ada faktor lingkungan dan operasional, di mana ini bisa jadi terjadi karena adanya overload, kontaminasi, dan kualitas daya buruk, sehingga menyebabkan panas berlebih, pendinginan terhambat, dan arus tidak seimbang, sehingga merusak lilitan yang ada pada motor listrik itu sendiri. Nah, kemudian ada maintenance motor, pembersihan rutin atau perawatan rutin dari motor itu sendiri supaya bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Halnya perlu dilakukan adalah pembersihan rutin, membersihkan sirip pendingin atau ventilasi dengan sikat atau udara bertekanan. Kemudian memeriksa isolasi, uji tahanan isolasi dengan insulation tester untuk mencegah short circuit. Kemudian pencegahan komponen listrik, pastikan kontak, sikat, dan sambungan bebas kotoran dan korosi. Kemudian ada pemantauan arus, pantau arus operasi, jangan melebihi batas nameplate. Kemudian pemantauan suhu, gunakan temperatur gun untuk deteksi panas berlebih, dan pemeriksaan bearing jika ausan dan ganti bila aus agar gesekan tidak berlebih. Protection motor, sekring atau fuse, memutar rangkaian otomatis saat arus lebih untuk mencegah kerusakan internal. Relasi proteksi melindungi motor dari overload dan penggunaan dan gangguan arus berlebih. Deteksi abnormal, sistem monitoring untuk mendeteksi kondisi tidak normal saat motor beroperasi. Kemudian lampu indikator dan alarm, dicek rutin agar sistem proteksi panel berfungsi normal. Kemudian ada perbedaan brush dan brushless motor. Perbedaan utama antara motor brush terletak pada mekanisme komputasi di konstruksinya. Nah, di sini perbedaannya tuh ada di beberapa hal. Pertama di cara kerja. Brushless motor dan brushless dan brush motor itu ada beberapa perbedaannya. Yang pertama cara kerja. Brushless motor menggunakan sensor dalam permainan pada motor, sedangkan brush motor menggunakan kontak langsung antara sikat dan komutator. Kemudian di kompleksitas, brushless motor lebih kompleks dan membutuhkan driver tambahan, sedangkan brush motor lebih sederhana dan mudah dipasang. Jadi harganya pun brush motor tuh lebih terjangkau daripada brushless motor. Kinerjanya itu brushless motor lebih baik, lebih efisien, dan lebih awet, sedangkan brushless motor itu tidak memberikan torsi yang tinggi pada putaran rendah. Suaranya itu brush motor tuh lebih bising daripada brushless motor. Kemudian getarannya tuh pada brushless motor tuh lebih sedikit dibandingkan brushless motor, dan perawatan yang lebih mudah jika menggunakan brushless motor. Brushless motor dan komutasi. Motor brushless DC adalah jenis motor listrik yang menggunakan arus arah DC untuk menghasilkan gerakan mekanis. Namun berbeda dengan motor DC konvensional, motor ini tidak menggunakan sikat. Motor BLDC menggunakan sistem elektronik atau mengontrol aliran arus, sehingga menghilangkan kebutuhan akan sikat dan tidak adanya sikat. Motor BLDC lebih efisien, meminimalkan keausan komponen dan menghasilkan performa yang lebih serta tahan lama. Konstruksi motor BLDC melibatkan 2 komponen utama, yaitu stator dan rotor. Stator terjadi kumparan untuk membangkitkan badan magnet saat dialiri arus, sementara rotor berputar mengikuti perubahan medan magnet yang dihasilkan oleh stator. Prinsip kerja dari brushless motor adalah
dasar komutasi elektronik untuk mengatur aliran arus ke belitan stator. Cara kerjanya adalah yang pertama, gulungan stator circuit control. Gulungan stator motor BLDC terhubung ke sirkuit kontrol yang bisa berupa sirkuit switching terintegrasi atau sirkuit set interval. Sirkuit kontrol bertanggung jawab memberikan energi pada belitan stator yang sesuai pada waktu yang tepat, mengikuti pola yang berputar di sekitar stator. Interaksi antara rotor dan stator. Rotor motor BLDC dilengkapi dengan magnet permanen. Ketika belitan stator diberi energi, elektromagnet yang dihasilkan mencoba untuk menyelaraskan dan magnet permanen pada rotor. Begitu saja elektromagnet berikutnya diberi energi. Proses ini terus berulang secara berurutan, mendorong rotor untuk terus berputar. Prinsip brushless motor. Yang ketiga ada komutasi elektronik, di mana komutasi atau perubahan aliran arus ke belitan stator dilakukan secara elektronik oleh sirkuit kontrol. Kemudian ada umpan balik sensor. Beberapa motor BLDC dilengkapi dengan sensor seperti sensor half effect dan memberikan umpan balik posisi rotor pada sirkuit kontrol. Dengan menggunakan prinsip yang ada, motor BLDC dapat memberikan torsi yang kuat, efisiensi yang tinggi, dan dapat diatur dengan baik untuk berbagai aplikasi. Kemudian ini ada komutasi sensor versus sensorless. Komutasi elektronik adalah proses pengalihan arus listrik secara otomatis antara kumparan stator pada motor brushless untuk mempertahankan rotasi berkelanjutan. Brushless mengandalkan sistem elektronik berupa ESC untuk mengatur timing dan urutan pembagian arus ke setiap fase kumparan. Yang pertama, komutasi dengan sensor. Sistem komutasi dengan sensor menggunakan sensor half effect yang ditempatkan pada 120 derajat listrik untuk mendeteksi posisi magnet rotor secara real time. Kemudian pada komutasi sensorless memanfaatkan back EMF yang dihasilkan oleh rotor yang berputar sebagai indikator posisi. Nah, kemudian adalah pengaruh dari PWM sendiri. Pengaruh PWM terhadap performa dan efisiensi motor brushless sangat signifikan, karena PWM adalah metode utama untuk mengendalikan kecepatan dan torsi motor brushless DC. Di antaranya pengaruh dari penjelasannya. Satu, pengaruh PWM terhadap performa motor brushless. Pertama, dikontrol kecepatan yang presisi, respon dinamis yang cepat, pengurangan panas dan kerusakan. Yang kedua, pengaruh PWM terhadap efisiensi energi yang lebih baik, pengurangan kerugian daya, pengaruh frekuensi PWM. Kontrol listrik lanjutan. Kontrol listrik lanjutan adalah sistem yang digunakan untuk mengatur, memantau, dan mengoperasikan peralatan listrik seperti motor, bensin, dan sistem HVAC secara sistematis. Seringkali melibatkan panel kontrol sensor dan perangkat seperti SCADA untuk analisis data dan pemantauan jarak jauh. Sistem ini memungkinkan kontrol presisi terhadap parameter seperti kecepatan motor, suhu, dan aliran udara, serta menyediakan fitur keamanan dan perlindungan di gangguan listrik. Kemudian ada di transformasi Clark dan Park. Transformasi seperti Clark dan Park biasanya digunakan untuk kontrol berorientasi lapangan dari mesin AC 3 fase. Transformasi Clark mengubah komponen domain waktu dari 3 fase menjadi 2 komponen dalam bingkai stasioner ortogonal. Transformasi Park mengubah 2 komponen dalam bingkai alfa beta menjadi bingkai referensi berputar ortogonal, dan menerapkan kedua transformasi ini secara berurutan menyederhanakan perhitungan dengan mengubah gelombang arus dan tegangan AC menjadi DC. Mengapa arus sinusoidal harus optimal? Karena analisis dari yang sudah dilakukan, ketika rangkaian sudah stabil dan semua tegangan kita harus membentuk gelombang sinus dengan frekuensi yang sama. Pada kondisi ini, amplitudo dan fase arus maupun tegangan dianggap konstan terhadap waktu, yang memungkinkan penggunaan fasor untuk merepresentasikan sinyal, sehingga hukum Kirchhoff dan metode simpel dapat diterapkan seperti pada rangkaian DC. Kemudian konsep Space Vector Modulation (SVM) untuk kontrol presisi.
SVM sendiri merupakan cara mengatur inverter pada motor listrik, terutama motor induksi dan motor sinkron magnet permanen atau PMSM. Tujuannya menghasilkan pulsa listrik yang tepat agar motor bisa berputar sesuai kecepatan atau torsi yang diinginkan. Kemudian ada implementasi SVM. Dalam implementasi SVM, inverter 3 fase dikendalikan menggunakan 3 half bridge. Setiap half bridge dapat diatur untuk menghasilkan kombinasi tertentu dari tegangan keluaran. Kombinasi ini disebut vektor ruang, space vector, dan jumlahnya ada beberapa jenis, V1 sampai V6 untuk vektor aktif, serta V0 dan V7 untuk vektor 0. Pemindahan konfigurasi half bridge yang aktif tidak dilakukan sembarangan, melainkan tergantung pada posisi sudut magnet rotor. Dengan begitu, tegangan yang dihasilkan selalu selaras dan arah flux motor sehingga motor bisa berputar dengan torsi optimal dan gelombang arus halus. Implementasi dari VCM itu bisa digunakan untuk mengatur waktu setiap vektor aktif maupun nol diaplikasikan. Sinyal PWM dan SVM ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah force pass, kondisi ketika salah satu fase dipaksa aktif oleh sinyal PWM. Kemudian ada unforced pass, kondisi ketika tidak ada fase yang dipaksa aktif. Jadi fase ini penting untuk memberikan jeda, mengurangi rugi-rugi switching, dan menjaga kestabilan sistem. Kemudian ada datasheetnya. Yang pertama itu adalah fase. Simbol angka 3 gelombang sinus bagaimana tertera di gambar 6 plate motor di atas adalah menandakan bahwa motor tersebut merupakan motor 3 fase. Frekuensi merupakan besaran frekuensi yang diterima motor agar berputar dengan jumlah putaran sesuai nama plate-nya. 3 itu ada daya. Kemudian 4 ini ada tegangan kerja motornya. 5 itu ada arus. 6 itu power vector atau P-nya itu berapa. Kemudian 7 ada efisiensi, perbandingan daya output terhadap sinyal input. Kemudian ada putaran per menit atau RPM-nya, menunjukkan jumlah putaran motor per menit pada saat motor berjalan normal. Kemudian ada kelas isolasi, menunjukkan klasifikasi standar toleransi thermal dan isolasi balikan motor. Kemudian ada the control of a DC servo motor. Kontrol servo dengan feedback loop umpan balik atau PID digunakan untuk mengendalikan posisi atau kecepatan motor servo secara akurat dan stabil dengan membandingkan nilai yang diinginkan dengan nilai aktual dan melakukan koreksi melalui 3 komponen, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. PID ini menyesuaikan keluaran sistem berdasarkan kesalahan saat ini, akumulasi kesalahan di masa lalu, dan prediksi kesalahan di masa depan untuk mencapai performa yang diinginkan seperti kecepatan respon yang baik, overshoot minimal, dan tidak ada kesalahan kondisi tune-up. Kemudian ada regenerative braking. Sistem pengeremannya memungkinkan energi kinetik dari roda yang berputar dikonversi kembali menjadi energi listrik dan disimpan di baterai. Jadi saat mengerem atau melepas gas, motor listrik berubah fungsi menjadi generator yang mengisi ulang daya baterai. Jadi kesimpulannya adalah regenerative braking adalah teknologi yang membuat motor listrik lebih efisien dengan mengubah energi pengereman menjadi listrik yang bisa digunakan kembali. Dari materi yang sudah aku jelaskan tadi cukup banyak ya. Kesimpulannya adalah materi ini tuh membahas konsep dasar dan pengendalian motor listrik, meliputi motor DC, brush, dan brushless. Kemudian motor mengubah energi listrik menjadi energi mekanik melalui interaksi medan magnet dan arus listrik yang menghasilkan gaya Lorentz. Motor DC brush menggunakan komutator mekanis, sedangkan motor brushless mengandalkan komutasi elektronik yang lebih efisien dan tahan lama. Teknik kontrol utama meliputi membalikan polaritas untuk arah putaran, PWM untuk mengatur kecepatan, serta penggunaan half bridge. Perawatan rutin sistem proteksi dan pemantauan parameter operasi diperlukan untuk menjaga kinerja motor. Teknologi lanjutan seperti SCADA, transformasi arc dan park, serta space vector modulation atau SVM itu diperlukan atau mungkin kan dipakai
untuk kontrol presisi badan sistem motor 3 fase. Selain itu, penerapan PAD untuk kontrol servo dan regenerative braking meningkatkan efisiensi energi dan keandalan sistem. Terima kasih, mungkin sekian dari aku. Jangan lupa untuk nonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Thank you.